Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Islam adalah sebuah agama yang dikenal, yaitu mengajarkan kedamaian, kasih sayang, toleransi. Namun perlu diakui bahwasanya di dalam agama Islam itu sendiri ada sebuah kelompok yang sering mengkafirkan sesama muslim, yaitu menganggap orang yang di luar kelompok dari mereka ini sebagai musuh, bahkan sampai menghalalkan darahnya. Mereka ini dikenal dengan kelompok takfiri. Terus, siapakah sebenarnya mereka ini? Kenapa mereka bisa muncul? Dan yang lebih penting, apa dampak bagi umat Islam secara keseluruhannya? Oke Sobat Ilah, dalam video kali ini kita akan membahas apa itu Islam takfiri dan apa dampak bagi umat Islam keseluruhannya. Simak terus video ini sampai tuntas dan kita diskusi bersama. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Islam takfiri itu, kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan kata takfir itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takfiri itu berasal dari bahasa Arab, yaitu takfir yang berarti menganggap orang lain kafir. Di dalam konteks Islam, takfiri ini adalah seseorang atau suatu kelompok yang mudah mengkafirkan muslim lain yang berbeda pandangan dengan mereka. Kelompok ini mempunyai ciri-ciri tertentu, yang dimana yang pertama, ciri-ciri yaitu mengkafirkan muslim lainnya hanya berdasarkan perbedaan mazhab atau sudut pandang dalam memahami Al-Quran. Ciri yang kedua di dalam kelompok ini yaitu menganggap jihad sebagai pemaknaan perang, yaitu jalan satu-satunya dalam menegakkan agama Islam. Yang nomor tiga, cirinya adalah tidak mengakui pemerintah yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Bahkan ciri yang nomor 4 ini yaitu menghalalkan darah orang yang mereka anggap kafir, bahkan sesama muslim sendiri. Kelompok ini sebetulnya berpegang pada prinsip jika bukan bagian dari kami, maka kalian adalah musuh. Padahal kalau kita lihat dari ajaran agama Islam itu sendiri, bahwasanya Islam sangat mengajarkan yang namanya toleransi, keberagaman, perbedaan pendapat, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari sejarah, fenomena kelompok atau orang takfiri ini atau pemikiran takfiri ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan sejak zaman awal Islam, kelompok semacam ini sudah ada. Yaitu pada zaman dulu itu ada sebuah kelompok yang namanya Khawarij. Kelompok Khawarij ini di era Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah sebuah contoh pertama dari pemikiran takfiri ini, yaitu kelompok yang gampang sekali mengkafirkan sesama muslim. Mereka ini mengkafirkan siapapun yang tidak sepaham dengan mereka, bahkan sampai membunuh Sayyidina Ali itu sendiri. Karena ya dianggap kafir itu tadi, maka kalau sudah dianggap kafir, darahnya halal untuk dikeluarkan. Pemikiran takfiri ini berkembang pesat pada abad ke-20-an
terutama dengan munculnya kelompok-kelompok radikal yang berada di Timur Tengah seperti Al-Qaeda, ISIS, dan berbagai macam kelompok-kelompok ekstrem yang berkembang yang ada di dunia ini. Mereka sebetulnya menargetkan pemerintah Muslim yang tidak sesuai sejalan dengan pemikiran mereka, menargetkan kelompok Sufi, kelompok Syiah, bahkan kelompok Sunni yang tidak dianggap murni bagi mereka, itu mereka akan jadikan target pembunuhan. Dari sejarah ini kita bisa melihat bahwasannya pola pikir dari kelompok takfiri ini yaitu selalu sama, yaitu menganggap dirinya yang paling benar dan menghalalkan kekerasan terhadap seseorang yang berbeda pendapat atau berbeda pandangan dengan mereka. Lalu apa kira-kira dari adanya atau dampak dari adanya pemikiran takfiri ini? Kenapa kita sebagai seorang umat Islam harus peduli dengan adanya kelompok ini? Karena kelompok ini akan menimbulkan dampak yang sangat negatif sekali di dalam dunia Islam. Dampak yang akan ditimbulkan dari kelompok ini yaitu yang pertama, perpecahan di dalam umat Islam itu sendiri, yaitu Muslim akan melawan Muslim sendiri. Kelompok takfiri ini lebih sibuk menyerang sesama Muslim daripada berdakwah dengan damai untuk menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia, seperti agama Islam yang rahmatan lil alamin. Mazhab yang berbeda pasti dianggap sesat oleh kelompok takfiri ini. Sunni, Syiah seringkali menjadi target mereka karena tidak sepaham atau tidak sejalan dengan sudut pandang kelompok takfiri ini. Dampak yang selanjutnya memunculkan adanya terorisme dan radikalisme. Banyak kelompok takfiri ini menjadi akar dari aksi terorisme global, mulai dari bom bunuh diri hingga serangan bersenjata terhadap kelompok-kelompok Islam yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Negara-negara seperti Irak, Suriah, Afghanistan adalah contoh nyata bagaimana pemikiran takfiri ini bisa meluluhlantahkan sebuah negara. Dampak yang selanjutnya yaitu Islamofobia di dunia barat. Karena akibat dari kelompok takfiri ini, citra Islam di dunia barat semakin buruk. Islam sering dikatakan agama teroris, meskipun mayoritas Muslim tidak mendukung kekerasan. Sebetulnya kelompok takfiri ini hanya sedikit, tapi suara mereka yang begitu keras, suara mereka yang selalu dipertontonkan di media-media massa, sehingga orang barat atau orang di luar Islam akan memandang Islam itu ya seperti sudut pandang orang takfiri tersebut, bahwasanya Islam itu agama kekerasan, agama yang menghalalkan darah dan lain sebagainya. Ironisnya mereka kelompok takfiri ini mengklaim bahwasanya mereka membela Islam, tapi sebetulnya mereka ini justru merusak nama Islam di mata dunia dari dalam diri atau di dalam agama Islam itu sendiri. Kita sudah menyadari bahwasanya seseorang atau kelompok yang mempunyai pemikiran takfiri ini sangat berbahaya sekali dalam keberlangsungan kita beragama, berbudaya di dalam suatu negara. Selanjutnya, kalau pemikiran takfiri ini berbahaya, kira-kira bagaimana cara kita untuk melawannya? Yang pertama, memperkuat pemahaman Islam yang moderat. Maksudnya, kita harus memperkuat pemahaman bahwasanya Islam bukan hanya soal fikih yang ketat, bukan hanya soal tentang jihad untuk perang. Islam juga tentang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam.
Banyak ulama-ulama besar, ulama-ulama terdahulu seperti Imam Ghazali, Ibnu Khaldun, Syekh Yusuf Al-Hadrawi menolak dengan pemikiran-pemikiran takfiri ini. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menolak pemahaman takfiri ini, yaitu pendidikan dan dakwah yang benar. Kita harus mengedukasi, atau di dalam dunia Islam itu harus ada edukasi bahwasanya Islam tidak mengajarkan untuk mengkafirkan orang lain secara sembarangan. Ada tahap-tahap tertentu Islam untuk menyebutkan bahwasanya orang tersebut dianggap kafir dan wajib dibunuh. Itu ada prosesnya, tidak sembarangan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang takfiri ini. Dakwah yang penuh cinta kasih sayang lebih efektif daripada caci maki dan kekerasan. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menolak faham takfiri ini, yaitu menolak politisasi agama. Hal ini pernah terjadi di Indonesia, yaitu politisasi agama, yang dimana umat Islam ditumpangi untuk kepentingan politik praktis, sehingga saat itu keberagaman di Indonesia sangat terancam sekali. Karena apa? Karena banyak kelompok takfiri ini muncul karena adanya politik. Mereka seringkali dipakai oleh kepentingan tertentu untuk memperkeruh keadaan suatu negara dalam memperebut politis praktis tadi. Umat Islam yang cerdas seharusnya bisa membedakan antara agama dan propaganda politik. Kalau kita tidak berpikir kritis, kalau umat Islam tidak mempunyai rasa skeptis yang tinggi, kita bisa saja ikut terjebak dalam pemikiran takfiri ini tanpa kita sadari. Jadi dapat disimpulkan dari semua yang kita bahas, satu hal yang jelas bahwasanya pemikiran takfiri ini bukan hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan agama Islam itu sendiri. Perpecahan umat Islam, terorisme, citra Islam yang buruk di dunia, semua ini adalah hasil dari pola pikir yang mudah mengkafirkan sesama muslim. Karena itu penting bagi kita semua untuk kembali ke jalan Islam yang mengajarkan cinta kasih, damai, dan toleransi yang tinggi. Yang menekankan ilmu, akhlak, dan toleransi yang sangat tinggi. Mungkin di sisi lain Islam juga mendukung peperangan. Tapi peperangan yang diajarkan di dalam Islam yaitu kondisi-kondisi tertentu. Bukan seperti apa yang dilakukan kelompok takfiri ini yang menganggap bahwasanya saudara seiman yang tidak sesuai dengan sudut pandang mereka dianggap kafir dan wajib diperangi. Oke Sobat Ilah, semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.